Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini Ambu akan membuat stik keju yang enak, renyah, tapi dengan menggunakan bahan yang ekonomis dan sederhana, tanpa tepung tapioka, tanpa baking powder ataupun baking soda, tapi hasilnya bisa menggembung. Dan adonannya ini tidak lengket, mudah diatur tanpa ditaburi dengan tepung. Nah, yang penasaran cara membuatnya seperti apa? Tonton sampai selesai ya. Baiklah, kita akan siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, ini ada 200 gram tepung terigu protein rendah. Kenapa protein rendah? Karena nanti biar hasilnya lebih renyah. Karena di sini Ambu tidak menggunakan tepung yang lain, hanya tepung terigu saja. Kemudian 100 gram keju cheddar yang sudah diparut, lebih halus lebih bagus lagi. Kemudian 1 butir telur. Lalu di sini ada kaldu bubuk dan sedikit garam. Kemudian selanjutnya ini ada 30 gram margarin atau sekitar 1 sendok makan. Kemudian sedikit air, dan ini bisa digunakan atau tidak tergantung adonan yang kita buat. Nah, lalu cara membuatnya sangat mudah. Kita tinggal masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Nah, ini tepung terigunya lebih baik menggunakan tepung terigu yang protein rendah agar nanti hasil stiknya lebih renyah. Di sini Ambu hanya menggunakan tepung terigu tanpa tapioka karena Ambu rasa ketika menggunakan tepung tapioka nanti akan lebih banyak menyerap minyak. Kemudian kita masukkan keju. Di sini dipilih keju cheddar karena lebih mudah didapat dan harganya pun lebih terjangkau. Jika ingin menggunakan keju jenis lain pun silahkan. Nah, kejunya ini lebih bagus dalam keadaan yang halus. Jadi nanti ketika diuleni kejunya sudah tidak menggumpal-gumpal. Kemudian kita masukkan margarin. Margarin ini akan membuat tekstur stiknya jadi lebih ngepros kalau orang Sunda bilang. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan margarin, nanti teksturnya lebih keras. Kemudian kita masukkan 1 butir telur. Lalu kita masukkan sedikit garam dan kaldu bubuk. Untuk bumbunya ini bisa ditambah sesuai dengan selera, misalnya ditambah seledri atau yang lainnya. Nah, kemudian ini adonannya akan kita aduk-aduk, lalu kita akan uleni menggunakan tangan. Nah, di sini pada adonan ini Ambu tidak menggunakan air sama sekali, jadi tidak menggunakan air sama sekali. Tetapi karena kelembaban tepung atau bahan-bahan yang lainnya pun bisa berbeda. Nah, kalau misalnya ketika diuleni adonannya seperti pasir, tidak menggumpal, kita tambahkan sedikit air secukupnya. Nah, nanti ini di sini adonannya memang dibuat agak lebih keras, jadi tidak lembek. Nah, adonannya kalau bisa menggumpal seperti ini, walaupun keras, tidak usah ditambah dengan air. Kita terus saja aduk. Memang di sini menggunakan sedikit lebih banyak usaha. Nah, ini adalah salah satu kunci agar stik yang kita goreng nanti akan menggembung. Jika adonannya lembek, maka biasanya stiknya akan sulit menggembung. Dan jika menggembung pun biasanya akan berbentuk seperti bercak-bercak. Nah, di sini kita perlu tenaga yang lebih ekstra untuk menguleni adonannya. Kita uleni sampai benar-benar kalis seperti ini. Walaupun adonannya keras, kita tetap usahakan untuk tetap kalis. Nah, kita akan bantu untuk mengaliskannya dengan menggunakan alat penggiling mie. Itu kita giling berkali-kali sehingga adonannya menjadi lebih kalis. Nah, di sini Ambu menggunakan ketebalan yang nomor 6. Tapi ini bisa disesuaikan sesuai dengan penggiling mie masing-masing karena ketebalannya itu mungkin saja berbeda. Nah, kita akan mulai untuk menggiling adonannya. Jika keluar seperti ini patah-patah tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Ini akan membantu agar adonannya lebih kalis. Kita terus giling.
Lalu kita akan satukan kembali, kemudian kita akan giling. Kita giling ini sampai beberapa kali sampai membentuk lembaran yang bagus, lembaran yang kalis. Nah, biar lembarannya bagus, kita satukan seperti ini, kemudian kita giling. Setelah itu, nanti kalau misalnya sudah terbentuk lembaran seperti ini, tinggal kita lipat, lalu kita giling kembali. Terus seperti itu. Jadi memang ini memerlukan kesabaran dan ketelatenan. Akan lebih mudah jika alat penggiling mie-nya sudah menggunakan mesin. Nah, kalau manual seperti ini memang perlu bersabar. Nah, ini lembarannya sudah mulai terlihat kalis, sudah mulai terlihat halus permukaan lembarannya. Kalau sudah halus seperti ini, kita tinggal pasang bagian yang ini, yang untuk pemotong yang kecilnya. Kemudian akan kita potong seperti ini. Kemudian ini akan kita gunting sesuai dengan selera panjangnya. Karena pada adonan ini kandungan cairannya sangat sedikit dan ini sangat kalis, sehingga ini adonannya tidak lengket satu sama lain. Jadi kalau misalnya ditumpuk banyak pun sebetulnya tidak akan lengket, dan ketika digoreng pun ini mudah memisahkan diri. Dan walaupun menggunakan keju, ini tidak cukup mudah patah si adonannya. Walaupun kalau misalnya dibandingkan dengan adonan stik yang hanya terigu saja jauh lebih kuat. Dan lembaran ini pun kalau dilipat-lipat ini juga tidak akan mudah rusak, ditumpuk juga tidak akan saling menempel. Nah, agar menggembung ini permukaannya, pori-porinya harus halus seperti ini. Nah, ini dia hasil yang sudah kita cetak, ini siap untuk kita goreng. Nah, saatnya kita menggoreng adonan stik. Ini kita goreng dengan menggunakan minyak yang cukup. Artinya si adonan stiknya nanti ketika dimasukkan ke dalam minyaknya itu terendam. Nah, kemudian ketika kita memasukkan adonan, pastikan minyaknya sudah panas. Jadi kita gunakan dulu api yang sedang. Nah, kalau sudah mengembang si adonannya, cepat-cepat kita kecilkan apinya. Kenapa? Karena stik ini mudah sekali gosong, jadi kita akan mematangkan dengan api yang kecil. Jika sudah matang, kita angkat. Nah, ini dia hasil stik yang sudah kita goreng. Ini cukup banyak hasilnya. Dari satu resep yang Ambu bikin ini menjadi sekitar 350 gram stik yang sudah digoreng. Ini stik kejunya sangat renyah, kriuk, dan rasa keju banget, dan tentu saja ini menggembung atau kopong. Nah, walaupun memang ini ada beberapa yang tidak karena tadi kurang kalis pada saat digiling, ada yang bolong-bolong seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin yang bagus, mulus, memang harus benar-benar bagus adonannya juga. Untuk membuat stik yang menggembung seperti ini agak sedikit tricky. Jadi ada beberapa juga yang sudah mencoba dan ternyata ada yang sudah berhasil dan ternyata ada juga yang belum berhasil. Nah, semoga video kali ini bisa membantu. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menonton dan mendukung channel Abah Ambu.
dan bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.